bisa jadi Ahmad Marzuki berpikir bahwa ketika dia melemparkan itu ke DPR, tidak akan ada reaksi apapun. Tapi nyatanya tidak. Di hadapan ratusan mahasiswa, lagi-lagi Tengku Ade menegaskan bahwa tidak pernah ada pembahasan mengenai revisi kanun LKS. Nah, jika pendapat dan pernyataan Tengku Ade itu benar, maka jelaslah sudah bahwa rencana revisi kanun LKS hanya lampiasan dari syahwat penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki. Antara Aceh dan Jakarta kita harus ketahui bahwa ini adalah ujian yang kesekian kali terhadap pelaksanaan syariat Islam. Dan ingat waktu telefon caramu dalam Rode terjadi demo. Ini adalah juga ujian yang kesekian kali. Maka kita sepakat pertahankan syariat Islam dan Aceh. Oke, baik adik-adik yang saya muliakan. Maka oleh karena demikian, dalam konteks hari ini di DPR Aceh belum ada kesepakatan, belum ada Banlek DPR Aceh melaporkan kepada pimpinan bahwa kanun ini harus direvisi. Tidak ada. Hana lomnya, hana mengkapupi. Maka sungguh sangat sayang apabila statement-statement masyarakat sudah berbau di tengah. Kemarin yang hadir beberapa lembaga ormas besar di Islam Aceh yang kami terima sendiri di Banlek. Beberapa ormas Islam termasuk kalangan birokrat Aceh, sekelas Menteri Manpan RB juga hadir kemarin. Dan kami jelaskan bahwa begini persoalannya. Jadi mohon maaf adik-adik, kita jangan cepat termakan isu. Sekarang ini tahun politik di depan. Ada orang-orang yang ingin menarik dan memanfaatkan, menstigma tentang identitas politik. Ini juga menjadi sebuah persoalan yang harus kita ketahui bersama. Pak, baju Pak, kami DPR Aceh setiap mengambil sikap bahwa dalam konteks revisi itu tidak akan ada di masa-masa ini. Karena kenapa kita bilang bahwa itu tidak masuk dalam proleg, itu tidak ada kajian. Jadi sikap lembaga DPR Aceh tidak ada revisi kanun. Di Jakarta kan dikirim bahwasanya Ma'ruf Amin mendukung masuknya bank konvensional kembali. Juga kibar sikap DPR menolak, halanya mendem. Menolak. Jokowi mendem. Menolak apa hana? Punya pegang apa ada dan kawan-kawan. Sikap dari DPR kita menolak apa hana? Tidak ada tidak. Kalau memang sepakat dengan poin kita baca poinnya. Baik, ini ada 3 poin yang dituntut. Satu, yang pertama menuntut untuk mencabut kembali statement Ketua DPR yang ingin memberi peluang kepada Bank Kompen kembali ke Aceh. Ketua DPR komitmen UPA pasal 125 dan 126. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Titik Balik, kembali kita bertemu. Kali ini kita coba membahas mengenai kegaduhan yang sempat terjadi di Aceh, buntut dari terganggunya jaringan pelayanan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Sahabat Titik Balik, setelah sempat gaduh di ruang publik, baik media pers maupun media sosial selama beberapa hari, soal siapa sebenarnya sosok yang jadi biang kerok terhadap rencana usulan revisi Kanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah di Aceh akhirnya terkuak juga. Ini sejalan dengan aksi demonstrasi yang digelar ratusan mahasiswa
dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri atau UIN Araniri, Banda Aceh pada hari ini, Rabu 25 Mei 2023 di Gedung DPR Aceh, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Tapi kali ini tidak termasuk mahasiswa dari Universitas Syah Kuala Banda Aceh atau USK. Tidak jelas mengapa mereka tidak turun ke jalan seperti biasanya. Tapi beredar kabar karena mereka menjaga hubungan manis antara Rektor USK Profesor Marwan dengan pejabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki. Begitupun aksi mahasiswa UIN tadi bolehlah disebut ya cukup sebagai pelepas dahaga di tengah aura panas yang membalut bumi Serambi Mekah sejak beberapa bulan lalu, terutama saat pernyataan Ketua DPR Aceh Samsul Bahri atau Pun Yahya yang melempar rencana untuk merevisi kanun LKS tersebut. Memang tidak ada yang kebetulan dari rencana Pun Yahya saat melempar rencana ini. Itu sejalan dengan errornya jaringan pelayanan BSI seantero negeri termasuk di Aceh. Seperti yang saya sebutkan tadi. Akibatnya apa? Akibatnya seperti disambar petir pada siang hari. Pun Yahya melemparkan rencana itu saat nasabah atau umat Islam sedang panik dan gamang memikirkan nasib data dan tabungannya di BSI yang disebut-sebut terkena serangan hacker. Maknanya, ya secara komunikasi politik menurut saya Pun Yahya kurang tepat dan kurang cerdas dalam memainkan peran. Akibatnya kembali lagi kegaduhan pun kian memuncak setelah beredarnya surat dari pejabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki kepada Ketua DPR Aceh nomor 188-3/1779 tanggal 26 Oktober 2022 atau 3 bulan setelah Ahmad Marzuki dilantik. Isinya memang sungguh sangat kita sayangkan mengenai rencana atau usulan rancangan revisi atau revisi rancangan lembaga keuangan syariah. Tapi tidak tahu siapa sebenarnya yang menebarkan atau yang mengedarkan surat tersebut sehingga 7 bulan baru terkuak ke publik. Ini sekaligus membuktikan bahwa kepemimpinan Ahmad Marzuki walaupun dia berlatar belakang militer atau perwira tinggi TNI yang juga ikut mempelajari bagaimana dunia intelijen, ternyata memang benar-benar rapuh. Ya, bayangkan sebelumnya juga data mengenai dana atau anggaran pokok-pokok pikiran atau pokir anggota DPR Aceh yang selama ini tidak pernah terkuak ke publik juga bocor ke media. Siapa yang membocorkan? Saya juga kurang ngerti. Jadi dua hal ini, memang ini bukan rahasia negara, tapi secara etika rasa-rasanya kurang baik lah ya, kurang cantik. Tapi kita lupakan itu. Spontan saja reaksi bermunculan dari pernyataan Pun Yahya, kemudian disusul surat dari Ahmad Marzuki. Mulai dari ulama, akademisi, pegiat agama Islam, hingga santri maupun mahasiswa. Semua menuding dan menghujat Pun Yahya. Celakanya, di saat Pun Yahya sedang menghadapi badai, muncul pernyataan dari jubir pemerintah Aceh Muhammad MTA yang menegaskan bahwa pemerintah Aceh justru sepakat dengan rencana DPRA. Nah, ini menarik. Secara komunikasi ini terkesan seolah-olah apa yang dinyatakan Pun Yahya tadi merupakan keputusan kolektif kolegial dan final dari lembaga DPR Aceh. Sehingga pejabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki terkesankan atau dikesankan oleh juru bicaranya sebagai pengikut saja. Padahal kalau mau jujur, bukan mustahil keberanian Pun Yahya melemparkan rencana tadi justru karena 7 bulan sebelumnya sudah mendapat surat usulan dari pemerintah Aceh.
Jadi pernyataan Pun Yahya dan MTA tidaklah berdiri sendiri atau memiliki hubungan kausalitas dari keinginan atau syahwat Ahmad Marzuki untuk merevisi kanun LKS tadi. Maknanya Ahmad Marzuki memberi umpan, Pun Yahya rencananya akan memasukkan bola ke dalam gawang. Tapi keinginan itu akhirnya kandas setelah ada penegasan dari Ketua Badan Legislasi atau Banlek DPR Aceh, Mawardi Ali atau akrab disapa Tengku Ade. Politisi PA ini menegaskan hingga kini pihaknya belum ada rencana merevisi Kanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh atau LKS. Diakui Tengku Ade, 7 bulan lalu memang ada masuk surat dari pejabat gubernur Aceh, tapi DPR Aceh khususnya Banlek enggan membahas dan menanggapi usulan kanun ini. Dari hasil wawancara dan pelacakan saya dengan beberapa ketua fraksi di DPR Aceh juga mengakui hal yang sama. Mereka sudah mendapat informasi itu, tapi mereka tidak pedulilah, tidak begitu respect dengan usulan yang disampaikan oleh Ahmad Marzuki. Nah, karena sudah ada persoalan atau kendala transaksi pada BSI di Indonesia dan Aceh beberapa hari lalu, maka Badan Legislasi DPR Aceh bersama tenaga ahli kabarnya memang ada melakukan musyawarah secara internal membahas masalah tersebut. Tapi hasilnya lagi-lagi DPR Aceh butuh kajian mendalam tentang persoalan itu, termasuk pendapat dari para akademisi, para ulama, ekonom, pakar ekonomi Islam, dan lainnya. Jadi tidak serta-merta dan begitu saja mereka menjalani atau melakukan revisi tanpa mengikuti mekanisme tentang revisi kanun di DPR Aceh. Menurut Tengku Ade, revisi kanun harus melalui mekanisme yang panjang. Pertama, DPR harus mengetahui apakah revisi ini urgensi dengan permasalahan yang akan dirubah itu. Kedua, jika dilakukan dalam kondisi yang sangat, apakah ini dalam kondisi yang sangat mendesak, apalagi untuk kanun LKS yang baru saja berjalan. Jadi ada faktor terdesak di sana. Selanjutnya, kata Tengku Ade, revisi kanun juga harus disetujui semua anggota Banlek di DPR Aceh, termasuk mempertimbangkan pendapat ahli dan elemen masyarakat. Nah, dari sanalah diputuskan nantinya apakah sebuah kanun direvisi penguatannya atau yang lain. Baru kemudian diusulkan kepada pimpinan untuk dibahas dalam badan musyawarah. Jika disetujui, maka akan dibahas dalam rapat paripurna. Jadi panjang prosesnya, tidak serta-merta. Itu sebabnya Tengku Ade kembali menegaskan di hadapan mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi tadi, DPR belum ada rencana atau tidak ada rencana untuk merevisi kanun LKS. Kami hanya memanggil Dewan Syariah dan OJK guna mempertanyakan apa yang terjadi di Aceh tentang pelaksanaan lembaga keuangan. Begitu penjelasan dari Tengku Ade. Lantas bagaimana dengan alasan MTA bahwa usulan pemerintah Aceh tadi berdasarkan masukan dari para pengusaha, pegiat ekonomi, termasuk calon investor yang akan masuk ke Aceh? Ya sekilas memang masuk akal ya, kalau itu alasan pemerintah Aceh yang disampaikan oleh MTA. Tapi yang jadi masalah, mengapa sebelum mengajukan ke DPR pada bulan Oktober lalu, pejabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki tidak mengajak ulama, intelektual, muslim, akademisi, serta elemen masyarakat Aceh lainnya seperti MPU dan lain-lain lah, untuk bicara dan duduk bersama membahas masalah ini. Sehingga tidak terkesan bahwa rakyat Aceh bodoh, suka menjelek-jelekkan diri sendiri, saling sikut antar sesama. Dan ini kata-kata kalimat-kalimat seperti ini memang sering disampaikan oleh pejabat Ahmad Marzuki kepada banyak orang, baik itu kepada kalangan-kalangan tertentu, dan sekali waktu pengakuan itu juga disampaikan oleh Ahmad Marzuki kepada saya ketika saya beberapa waktu sempat bertemu dan 2 pekan bersama Ahmad Marzuki saat dia baru dilantik menjadi pejabat gubernur Aceh. Walaupun secara keacehan saya terusik juga gitu. Kalaupun apa yang dikatakan oleh Ahmad Marzuki itu benar, tapi saya tidak bisa terima kalau itu keluar dari seorang mulut Ahmad Marzuki gitu.
Nah, kecuali itu bisa jadi Ahmad Marzuki berpikir bahwa ketika dia melemparkan itu ke DPR, tidak akan ada reaksi apapun. Karena dia berasumsi, mungkin dia berasumsi pimpinan dan anggota DPR sudah bisa dikendalikan hanya dengan modal mengalokasikan sejumlah program pokok-pokok pikiran atau POKIR pada anggaran pendapatan belanja Aceh tahun 2023 berjalan. Tapi nyatanya tidak. Di hadapan ratusan mahasiswa, lagi-lagi Tengku Ade menegaskan bahwa tidak pernah ada pembahasan mengenai revisi kanun LKS di DPR Aceh. DPR Aceh kembali menegaskan bahwa tidak ada revisi kanun LKS. Kata Tengku Ade menjawab kegaduhan yang kadung ditabur pejabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki. Kenapa saya katakan kadung ditabur oleh Ahmad Marzuki? Ya dasarnya surat itu tadi. Ternyata diam-diam jauh-jauh hari, baru 3 bulan dia memimpin Aceh sudah coba menciptakan kegaduhan dengan mengusulkan revisi kanun keuangan syariah yang ini memang benar-benar sangat substantif di Aceh. Nah, jika pendapat dan pernyataan Tengku Ade itu benar, maka jelaslah sudah bahwa rencana revisi kanun LKS hanya lampiasan dari syahwat penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki. Lantas, bagaimana dengan posisi Pun Yahya? Ya, di warung-warung kopi, di diskusi-diskusi terbatas, di pertemuan-pertemuan terbatas dari berbagai elemen masyarakat, saya hanya mendengar, menyimak pembicaraan-pembicaraan yang terjadi. Semoga ini tidak benar. Terkesan hari ini Pun Yahya bukan hanya sebagai ketua DPR Aceh, tapi politisi Partai Aceh ini juga dikesankan oleh publik juga tak lebih boleh kita katakan sebagai juru bicara ataupun semacam dalam tanda petik ajudannya Ahmad Marzuki. Saya kira benar atau enggak, wallahu alam. Ini saya hanya menangkap dinamika fenomena yang terjadi dalam masyarakat dari warung-warung kopi. Saya kira sebagai seorang pejabat publik dan wakil rakyat, Pun Yahya harus menjelaskan ini, harus memberi klarifikasi ini, menunjukkan sikapnya yang sebenarnya, yang dulu memang dikenal sangat konsisten dalam membicarakan hal-hal kekhususan dan keistimewaan Aceh. Mudah-mudahan sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.